Kisah ilmu Asma Sirul Gaib. Sebuah keilmuan Asma Sirul Gaib yang sangat langka di zaman modern ini. Legenda kisah tersebut tercuat di dalam cerita berikut. Lihatlah telapak tanganku, seketika terlihat isi dunia beserta intinya. Cahaya dan gema Asma Sirul Gaib terdengar di majelis tersebut. Begitu agung dan besarnya daya karomah Asma tersebut. Ilmu Asma Sirul Gaib, sebuah ilmu kuno warisan para wali yang dapat diharapkan bagi seseorang yang mengamalkan keilmuannya. Sebelum mengamalkan ilmu tersebut, hendaklah bersuci diri. Dalam artian, jangan menyalahgunakan kesucian Asma Sirul Gaib dengan hal-hal yang negatif, dan gunakanlah dengan penuh keyakinan bahwasannya ilmu Asma Sirul Gaib ini hanyalah sebagai wasilah perantara akan hajat Anda, dan diharapkan bisa mawas diri dan berhati-hati dalam menggunakan keilmuan Asma Sirul Gaib, karena besarnya energi di dalamnya bisa membuat celaka penggunanya bila hal itu disalahgunakan. Energi di dalamnya dihuni para khodam malaikat penjaga, para khorin-khorin pendamping yang mengelilingi pemilik Asma Sirul Gaib tersebut. Dan tentunya para penunggu khodam tersebut bertakwa pada ilahi Robbi. Khodam malaikat yang suci akan meninggalkan pemilik ilmu ini bila melenceng dari ajaran agama. Untuk itu, para khodam ilmu Asma Sirul Gaib tidak suka pada pengamal yang hanya setengah-setengah dalam menggunakan dan mengamalkannya, maupun yang hanya dibuat main-main, serta tidak suka mengabaikan hak-hak Allah dan makhluknya. Karena besarnya kandungan energi Asma Sirul Gaib, maka dari itu hati-hati, senjata bisa makan tuan. Keilmuan ini pernah diriwayatkan dari salah seorang ulama dan wali Allah yang terkemuka pada zamannya. Di dalam sebuah narasi diceritakan, suatu ketika beliau, seorang alim wali Allah tersebut, ditanya oleh salah seorang muridnya yang penasaran tentang isi dunia. "Wahai guru yang kami muliakan, bolehkah abdi mengajukan satu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran dan hati kami dan membuat berjuta penasaran dalam kolbu abdi?" Tanya salah seorang murid di kala sela-sela pembelajaran di sebuah majelis. Dengan senyum yang menyejukkan, memandang penuh arti si murid yang ada di depannya tersebut. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, sang guru berkata, "Kalian semua yang berkumpul di dalam majelisku, di dalam kajian rohani dan di dalam mutiara yang terpendam di antara kalian, ketahuilah," ucap sang guru sambil memandang sekeliling majelis yang di situ berkumpul para murid-muridnya yang kelak menjadi penerus keilmuan sang guru tersebut. Dikatakan mutiara terpendam ada salah seorang muridnya nanti yang akan menjadi ulama dan wali Allah yang terkenal dan termasyhur. Seketika suasana hening di sekitar majelis. Tidak ada yang bersuara di antara para muridnya yang menanti-nanti kelanjutan tausiah dari sang guru. Selanjutnya sang guru melanjutkan tausiahnya. "Lihatlah kedua tanganku ini." Tiba-tiba sang guru melanjutkan tausiahnya sembari menjulurkan telapak tangan kanannya ke arah para muridnya. "Lihatlah baik-baik telapak tangan ini dan telapak tangan ini sebagai jawaban atas pertanyaan muridku tadi," ucap sang guru dengan penuh bijaksana. Sontak seketika melihat telapak tangan gurunya keluar cahaya yang menakjubkan, membuat silau siapa saja yang memandangnya di kala itu. Terhenyak terpaku bak terjebak di kegelapan malam. Cahaya yang penuh makna, cahaya yang tak bisa digambar dan dilukiskan dalam bentuk apapun. Cahaya yang hanya diketahui para murid yang menyaksikan kala itu. Hingga kini turun-temurun riwayat ini masih terlestarikan. Sebuah gambaran yang sulit dibayangkan, alam semesta membentang beserta isinya. Bak film 3 dimensi, begitu jelasnya isi dunia beserta intinya. Maka para murid yang melihat itu sontak menangis terharu, rasa takut, bersyukur menjadi satu di kala itu.
yang membuat para murid semakin tawaduk pada guru dan ilmu yang dipelajarinya. Seketika gemebyar pujian pada ilahi berkumandang di majelis yang penuh berkah ilahi. Sebuah pujian asma sirul gaib dikumandangkan penuh hikmah dan kekusukan, yang di dalam majelis yang sebelumnya hening kini bergetar. Asma sirul gaib bersahutan dari arah sana, arah barat, timur, selatan, dan utara. Sebenarnya kisah ini sangat panjang diceritakan. Kami ambil intinya akan asma sirul gaib tersebut. Semoga para pengamalnya mendapatkan jalan kebenaran, jalan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya mengenai asma sirul gaib. Dan tentunya hal gaib itu memang ada. Ini maghrib sebentar lagi lah, mungkin 10 menitan para sahabat. 10 menitan mungkin sudah akan maghrib. Ini kita telusuri di perkebunan ya. Kita sambil berjalan, sambil kita ngobrol, dan sambil kita tukar pikiran. Kenapa banyak orang gagal dalam mempelajari ilmu? Keinginannya terlalu tinggi. Misal, saya ingin menguasai ilmu A. Nah, saat kita menginginkan ilmu A, bayang-bayangnya terlalu tinggi ya. Membayangkan terlalu banyak keinginan. Kalau aku menguasai ilmu A, maka aku harus bisa ini itu, bisa melakukan ini itu, bisa, pokoknya banyak anu-anu lah ya. Nah, hal inilah salah satu keegoan kita, ingin menguasai suatu ilmu, namun ketekatannya kurang. Kenapa bisa dibilang kurang? Keinginannya terlalu muluk-muluk, sobat. Terus tirakatnya atau ritualnya atau menebus istilahnya lelakunya kurang. Tapi banyak teori-teori. Saat mempraktekannya gagal, dia sudah putus asa. Terus gampang emosi, gampang marah karena keilmuan tersebut tidak dikuasai. Membuat kejiwaan kita terganggu atau depresi. Hal ini banyak ya, di sekitar kita sering menemui seperti itu. Maka dari itu, untuk mempelajari suatu keilmuan, kita memang harus benar-benar mempunyai tekad. Mahar pun tidak masuk kategori bila tekad kita kurang. Berapapun mahar yang tinggi pun tanpa tekad itu kurang, sahabat. Maka dari itu, semoga sahabat mempunyai inspirasi dan mempunyai pedoman dalam mempelajari ilmu. Yang penting jangan banyak halunisasi ya. Pelajari saja. Satu syaratnya niat, keikhlasan, ridho lillahi ta'ala. Cukup itu saja dari saya. Semoga berkah. Yang penting niat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kepada kami semuanya. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas cara kebal pukulan ya. Dipukul orang, dihajar orang, di saat dimasa orang, atau saat kepepet, kita tidak tahu, asalkan kita di pihak yang benar ya, insya Allah kita bisa selamat. Ini pengalaman saya waktu masih tahun 95-97 dulu, waktu masih sering nonton orkes, tontonan ya. Semua kan tahun 90-an itu tahu sendiri kan, bagi generasi dulu itu tahun 90-an, bahwa tonton-tontonan semacam layar tancap, semacam orkes, semacam organ, itu masih rame-ramenya ya sobat, masih rame-ramenya. Dulu waktu itu terkenal dengan geng-gengan ya, antar kampung, geng apa, antar desa, geng apa, itu waktu tahun segitu itu sangat booming ya, kalau zaman sekarang namanya sangat booming. Dan kejadian itu waktu habis nonton organ, waktu pulang ya. Nah, saat pulang itu saya bersama 5 orang waktu pulang dari nonton organ ya. Itu saya pulang bersama 5 orang naik sepeda motor, dan kita melihat tontonan
itu sekitar jaraknya 4 kilo 5 kilo dari rumah saya, kan jauh kan, harus melewati beberapa desa, beberapa kampung untuk melewati itu. Itu malam sekitar jam 11 malam itu pulang 5 orang. Mungkin sudah diincar ya, saya nggak tahu juga, itu mungkin sudah diincar. Mungkin teman saya ada yang punya masalah sama anak-anak situ juga, saya nggak tahu. Waktu saya nonton lihat memang agak ributan sih, dan segerombolan saya juga banyak banget, ada puluhan orang yang melihat. Tapi waktu itu saya hanya ketinggalan ya, ibaratnya pulang belakangan gitu. Jadi nggak tahu juga kalau yang teman-teman saya yang lainnya sudah di depan itu punya masalah, atau waktu di tontonan punya masalah, saya nggak tahu juga. Tapi pokoknya waktu pulang itu sudah diincar kayaknya. Nah, kenapa kok bisa diincar? Nyatanya waktu pulang sudah tahu tempat itu sepi, dan dia dihadang itu secara masif ya, secara teratur gitu. Berarti mungkin sudah diincar juga, bukan spontan kayaknya gitu. Jadi waktu kejadian itu pulang 5 orang, ketinggalan dari teman-teman rombongan saya. Di tempat sepi itu sekitar 300 meter itu sudah rumah penduduk, itu area persawahan ya, jalannya aspal rusak, melewati itu 5 orang. Dan tidak tahu di bawah-bawah pohon agak besar ya, pas waktu melewati itu, tahu nggak, batu-batu itu pada terlempar semua. Tahu sendiri kan, waktu 5 orang, sepeda motor 3 ya, 5 orang sepeda motor 3, berarti berapa orang? Ya, 1 orang itu anak, ada yang bawa 1 orang berdua, ada yang 1 motor bertiga. Dan saat itu saya berdua ya, yang teman saya 3 boncengan 3-3. Saya kasihan melihat teman saya waktu dihantam batu itu, kepalanya pecah, ya nggak pecah sih, berdarah itu, langsung terjungkal di sepeda motornya. Dan kita nggak menyangka teman-teman saya itu ada yang membawa celurit. Saya nggak tahu juga teman saya membawa celurit itu. Nah, yang hantam itu jaraknya sekitar 10 meter, dekat sekali ya. Ternyata yang menghantam itu banyak orang, sudah dikepung seakan-akan, bener sudah dikepung. Waduh, saya nolongin teman saya membawa celurit, dikejar, lari nggak karuan. Dan tiga orang ini lari semua, motornya ditinggalin. Dan saya waktu itu menolong teman saya yang jatuh, kehantam kepalanya ini sama batu. Dan saat saya menolong itu dari arah belakang, anak-anak yang menyerang itu dari belakang, di balik-balik semua itu keluar semua dan langsung hajar. Saya spontan numbruk teman saya yang sudah jatuh agak pingsan itu, saya menutupi wajahnya, saya tumpuk ya, biar tidak kena hantamannya orang-orang itu. Saya sendiri waktu itu dikepung, dihajar, babak. Untung cuma 1 yang saya syukuri. Apa itu, Gus? Untung saja tidak dibacok ya, atau dipakai senjata. Itu yang saya syukuri. Itu masih senjata tumpul-tumpul ya, dikepuk, dihajar. Cuma itu alhamdulillahnya sama-sama sekarang. Kalau teringat seperti itu seakan-akan seperti gimana gitu. Ya itu masa lalu, tahun era 90-an. Dan waktu dihajar, dihantam, babak, saya nggak mikirin saya sendiri waktu itu. Saya kasihan banget melihat teman saya sudah jatuh tertimpa motor dan mau dikepung juga. Ini yang keluar darahnya sini. Dan saya tutupin dia, dihajar babak ya, dikepuk babak. Saya begini ya, saya nutupin wajahnya teman saya itu. Nah, setelah dihajar babak, saya teriak-teriak, tolong gitu. 3 kali saya teriak-teriak seperti itu. Anak-anak yang ngepung, yang mengejar sudah nggak karuan, puluhan orang pokoknya ya, pada lari semuanya itu. Entah larinya kemana, dia tuh lari semuanya, berpencar. Dan saya berpikiran cuma satu hal, entah saya hidup atau tidak, saya nggak tahu. Pokoknya gimana gitu, saya sulit diucapkan. Antara sadar tidak, penting nolong teman itu. Ini udah babuk lah begitu rasanya. Alhamdulillah selamat. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu saya bangun, loh, badan saya kok nggak terasa gitu. Saya berpikir, andaikan saja yang nyerang itu memakai golok atau senjata tajam, saya nggak tahu. Dan saya berpikir, 3 teman saya tadi yang lari dikejar kena tidak. Jadi pikiran ini kacau. Akhirnya saya menggotong teman saya itu sambil minta tolong sama warga ya. Alhamdulillah ada yang menolong dan selamatlah teman saya itu sampai sekarang. Kenapa kok bisa sampai tidak luka, Gus? Apa rahasianya? Pertama, ya, Anda jangan memulai suatu perkara. Itu pertama. Kedua, pasrah, ya. Hidup dalam kepasrahan. Pasrah bukan berarti pasrah ibaratnya kita tidak punya uang, kita pasrah. Bukan. Pasrah itu bekerja keras, berusaha. Contohnya, seperti saya tadi sebutkan, saya pasrah untuk menolong teman saya agar selamat. Dan saya tidak mengharukan melihat saya diri sendiri waktu itu. Saya tidak tega melihat sekali teman saya berdarah dan saya berkopi. Nah, spontan saya teringat ada suatu rahasia di sini, yaitu saat saya dipukul, saya begini, tangan saya begini, antara dagu sama di dada, saya begini kan. Nah, waktu dipukul babak begini,
selama ini kita menempel dan selama ini kita menutupi melenggengkan diri, insya Allah kita selamat ya. Seperti ini, dalam hati menyebut berdoa Allah Allah, menyebut doa ya, di dalam hati menyebut Allah 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 ya, seperti ini tuh. Nah, selama kita di sini menempel di dada, insya Allah kita tidak terluka apapun, dan itu suatu bukti bahwa itu memang real dan nyata. Syaratnya kita tidak bermasalah atau tidak berbuat kriminal atau tidak mencari gara-gara dulu atau membuat masalah sama orang lain lebih dahulu. Intinya tidak boleh menantang. Kalau menantang atau mencari masalah dulu karena sudah merasa punya ilmu, wassalam. Oke? Nah, itu sobat-sobat rahasia ilmu kebal secara alami ya, di masa, dihajat, dikepruk, dihantam, insya Allah selama Anda tidak salah dan dalam keadaan kepepet sekali, tidak ada jalan keluar, insya Allah akan bisa selamat ya. Seperti ini, selama ini masih menempel di sini sampai digenggam dan berdoa. Terus kita berpikir, saat kepepet apa yang kita keluarkan? Kalau kita ahli bela diri, belum tentu jurusmu berlaku. Saat Anda pendekar, saat Anda punya ilmu kebal atau apa, belum tentu berlaku dalam keadaan kepepet. Sudah lupa semuanya kan? Ya, ini adalah ilmu alami yang saya ajarkan. Semoga bermanfaat, asalkan untuk kebenaran. Bila Anda tidak benar, wassalam. Oke, terima kasih pada sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat, kali ini kami akan mengijazahkan apa itu Asma Sungai Raja. Asma Sungai Raja adalah ilmu tertua yang tertinggi. Dan yang dimaksud dengan Asma Sungai Raja yaitu lafadznya sangat pendek tapi bermanfaat sekali bagi yang mengamalkannya. Seperti apakah Asma Sungai Raja tersebut? Kita simak langsung. Asma Sungai Raja adalah sebuah keilmuan yang bisa dibilang ilmu kuno, keilmuan yang bisa dibilang mempunyai kekuatan dan kehebatan yang tak perlu diragukan lagi akan kemampuannya. Hal itu terbukti dengan banyaknya peminat keilmuan Asma Sungai Raja dari segala kalangan, baik orang awam maupun para master spiritual dan supranatural. Di kalangan para ahli ilmu hikmah, Asma Sungai Raja dipercayai sebagai raja atau mustika dari ilmu kesaktian. Hal ini dikarenakan bila ilmu ini digunakan dapat mengeluarkan keajaiban yang khariqul lil adat, mengeluarkan daya gaibnya yang luar biasa di luar kebiasaan hukum alam. Yang mana khasiat dari ilmu ini multifungsi untuk keperluan apa saja, tergantung dari niat sang pengamalnya. Jadi, dengan memiliki ilmu Asma Sungai Raja, seperti telah memiliki puluhan ilmu dengan khasiat yang berbeda-beda. Di samping daya gaib dan khasiatnya yang luar biasa, ilmu ini banyak diminati oleh para jawara dan spiritualis dikarenakan kemudahan dalam mempelajarinya, yaitu Asma Sungai Raja bersifat siap pakai, yang artinya bisa langsung difungsikan. Hal ini dikarenakan bila ilmu ini digunakan dapat mengeluarkan keajaiban. Di samping daya gaib dan khasiatnya yang luar biasa, ilmu ini banyak diminati oleh para jawara dan spiritualis. Dan karena kemudahannya dalam mempelajari, yaitu Asma Sungai Raja yang mempunyai sifat siap pakai, artinya bisa langsung difungsikan tanpa perlu ditirakati atau dipuasai terlebih dahulu, serta bukan berbentuk azimat atau benda pusaka atau semacamnya. Setiap kali diperlukan cukup dengan mengucapkan rafal dari Asma Sungai Raja yang sangat pendek, singkat, dan mudah diingat. Sifatnya pun permanen atau untuk seumur hidup, bahkan bisa diamalkan oleh siapa saja, baik muslim maupun non-muslim. Asma Sungai Raja dari turun-temurun dengan sanad keilmuannya. Konon Asma ini merupakan warisan dari Nabiullah Khidir alaihi wassalam yang diturunkan secara langsung oleh beliau kepada dua orang pilihannya, yaitu Pangeran Cakrabuana dari Cirebon, Kiai Suudi Wali Bujuk Tumpang yang berada di wilayah Madura, yang kemudian diturunkan kepada kedua anaknya, yaitu yang bernama Syekh Abu Samsudin dan Syekh Daman Huri. Namun saya pribadi tidak dapat melacak kebenaran riwayat ilmu ini karena saya belum pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi wassalam, baik secara zahir maupun batin. Menurut riwayat ilmu batin,
Ilmu ini dibisikkan oleh Nabi Khidir alaihi wassalam di suatu tempat di atas air yang besar. Bisa berarti sungai atau tempuran 3 mata air, laut maupun sungai besar yang menghujungkan ke muara. Oleh sebab itu, ilmu batin ini disebut Asma Sungai Rajeh. Artinya, Sungai Rajeh, bahasa Madura, dalam bahasa Indonesia adalah sungai yang besar. Meski Asma Sungai Rajeh diturunkan di Jawa dan Madura, namun rapal dari ilmu ini tidak sedikit pun memakai bahasa Jawa. Bahasa dari rapalan Asma Sungai Rajeh diyakini merupakan bahasa kuno. Beberapa versi Asma Sungai Rajeh yang beredar di Nusantara yaitu pada awalnya ilmu ini diajarkan secara turun-temurun kepada generasi penerus dan para murid. Mungkin karena pamor kehebatannya ilmu ini menjadi sangat terkenal sehingga kini ilmu ini menyebar. Kemudian muncullah berbagai macam versi Asma Sungai Rajeh. Paling tidak menurut sebagian besar para sesepuh, Asma Sungai Rajeh terbagi menjadi 5 versi. Yaitu versi Cirebon, versi Madura, versi Grobogan, versi Blora, dan versi Solo. Rapal dari setiap versi tersebut hampir sama, tidak sama persis, dan sebagian versi memiliki tingkat-tingkatan untuk membedakan rapal Asma Sungai Rajeh satu dengan yang lainnya. Contohnya pada Asma Sungai Rajeh versi Cirebon terdapat 4 tingkatan. Dari keempat tingkatan tersebut, rapalannya juga berbeda-beda. Untuk mengetahui keaslian Asma Sungai Rajeh cukup sulit. Setiap pemilik Asma Sungai Rajeh akan mengklaim bahwa ilmunya adalah asli. Namun kami memiliki cara tersendiri untuk mengetahuinya. Berikut beberapa kehebatan Asma Sungai Rajeh. Kehebatan dari Asma Sungai Rajeh ini tidak perlu dipertanyakan lagi, karena setiap pengamal ilmu ini pasti pernah merasakan khasiat dan kegunaannya. Bahkan saking winyitnya, ilmu ini dilarang untuk mengamalkan di dalam ruangan. Karena energi dahsyatnya yang besar bisa membuat rapuh dinding tembok, alat elektronik, dan mesin kendaraan. Banyak para spiritualis dan paranormal yang menerangkan berbagai khasiat dari ilmu ini. Dari khasiat kanuragan dan kekebalan hingga untuk tujuan memindah hujan. Intinya, Asma Sungai Rajeh berkhasiat multifungsi sesuai kehendak pengamalnya. Kegunaan Asma Sungai Rajeh yang pernah dirasakan dari murid kami yaitu untuk menyelesaikan 7 macam problema kehidupan. Di antaranya, insya Allah untuk keselamatan dari segala bentuk kejahatan medis dan non-medis. Kerezekian mempermudah segala usaha, bisnis, dan pekerjaan. Rezeki pun jadi lancar. Kesehatan meningkatkan daya tahan tubuh, cepat memulihkan kesehatan secara cepat. Perjodohan menumbuhkan aura karisma, menetralisir segala efek gaib seperti menetralkan pengaruh pelet seseorang, pengaruh susuk, sihir, dan sejenisnya. Mempermudah segala urusan, apapun urusannya, baik yang masuk akal maupun perkara gaib. Menciptakan ketenangan batin, menghilangkan rasa was-was dan khawatir, misalnya ketika akan masuk alam gaib dan sejenisnya. Mempermudah mencapai hajat dan cita-cita, seperti selalu diberi petunjuk dan dibukakan pintu ke arah keberuntungan dan kesuksesan. Khasiat di atas sengaja kami terangkan secara umum. Dalam garis besarnya, yaitu diuraikan secara gamblang, terbuka dan lengkap. Untuk uraian lebih lengkap bisa Anda simak petunjuk keilmuan Asma Sungai Rajeh berikut ini bacaannya. Tentang tata cara mengamalkan Asma Sungai Rajeh, perlu diketahui bahwa setiap guru ternyata memiliki tata cara yang berbeda-beda dalam menurunkan ilmu Asma Sungai Rajeh. Ilmu ini bisa dimiliki oleh siapa saja, baik pria maupun wanita, baik muslim maupun non-muslim. Tidak boleh sembarangan tempat, karena bisa berpengaruh pada alam sekitar beserta penghuninya, alam, hewan, manusia, dan jin. Ilmu secara lisan dan ada yang tertulis, tergantung versi dan sesuai dengan amanat sang pengijazah. Dalam versi yang kami gunakan, menggunakan penurunan secara original dengan media rekaman suara wajib. Suara Asma Sungai Rajeh yang wajib dihafalkan.
Ilmu Asma Sungai Rajeh cukup dihafalkan dalam 3 hari sekali di luar rumah tanpa wajib puasa atau tirakat lainnya. Setelah dihafalkan dan mentransfer energi bagi yang ijazahan dan dihayati, ilmu siap untuk digunakan. Semoga penjelasan tentang sekilas Asma Sungai Rajeh yang tersohor ini dari berbagai macam versi Asma Sungai Rajeh, kami hanya mengijazahkan satu Asma Sungai Rajeh yang telah banyak dibuktikan khasiatnya. Dan keilmuan Asma Sungai Rajeh tidak perlu diragukan. Berbagai kalangan banyak yang mengamalkan Asma Sungai Rajeh, ilmu kuno, warisan leluhur hingga sekarang sampai ke diri kita. Semoga keberkahan selalu dialami oleh para pengamal ilmu Asma Sungai Rajeh. Terima kasih. Bersama Mbah Salim telah mengijazahkan, menguraikan dan menjelaskan tentang Asma Sungai Rajeh. Ikutin terus penelusuran kami dalam Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah area kebun rumpun bambu di pinggir danau yang menyiksakan sejarah masa lalu. Konon banyak penduduk setempat yang sering mendengarkan suara bambu saling berbunyi satu sama lain. Setelah dicari tidak ada apa-apa. Hal itu sering terjadi setiap malam Jumat. Dan sampai zaman sekarang banyak penduduk sekitarnya menutup, tapi tidak sesering yang dahulu. Area ini adalah sarangnya para kunti yang sering ketawa terbahak-bahak sekitar rumpunan rumpun pohon bambu ini sangat rimbun sekali. Masa banyak yang dipotongi oleh penduduk setempat agar tidak terlalu mengeri. Kami mencoba menelusuri lokasi tersebut dengan disaksikan para penduduk setempat. Kami berinvestigasi. Semoga Allah meridhoi. Amin.